Selamat malam umat-umat semuanya. Salam Jumat malam dan salam Angker 13. Masih bersama dengan channel kesayangan kalian semua, Susan Araya. Dan malam spesial kali ini, Susan Araya akan mengajak umat-umat semua membahas tentang fotografi postmortem, ritual memotret jenazah. Di dunia timur seperti India, Bali, atau Cina, kematian seseorang dirayakan dengan ritual yang ramai dan gegap gempita. Sebaliknya, di Eropa dan Amerika Utara, kematian disikapi dengan hening dalam upacara yang syahdu. Ia yang meninggal akan dikenang kebaikannya dan diabadikan melalui foto-fotonya yang menyenangkan selama hidup. Namun, tidak demikian halnya dengan di Eropa sebelum abad 19. Pada masa itu, kematian seseorang diperingati dengan cara-cara yang tergolong creepy dan menyeramkan bagi kita saat ini. Sebelum ditemukan fotografi, lazim bagi anggota keluarga yang masih hidup untuk menggunting rambut jenazah keluarganya sebelum dimakamkan dan menyimpan gulungan rambut itu di dalam arloji atau liontin kalungnya. Arloji atau liontin berisi rambut orang yang sudah meninggal itu akan ia bawa kemana-mana. Selain itu, ada pula pembuatan death mask atau topeng kematian. Topeng ini dibuat dengan cara mencetakkan plester ke wajah jenazah. Setelah jadi, topeng berwajah kerabat yang telah meninggal itu lalu dipajang di atas tungku ruang keluarga sebagai memento mori. Memento mori. Apa itu memento mori? Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti ingatlah, kita pasti mati. Memento mori adalah benda-benda yang dipakai untuk mengingatkan kita pada kematian atau secara personal kepada orang terkasih yang telah pergi. Selain topeng kematian, keluarga kelas atas juga memperkerjakan pelukis untuk membuat potret keluarga mereka yang baru meninggal. Lukisan ini disebut mourning painting alias lukisan berkabung atau posthumous portraiture, yaitu potret setelah mati. Pada masa itu, kematian bayi atau anak kecil sangat tinggi angkanya. Saat seorang anak meninggal, keluarga akan meminta seorang pelukis agar bergegas datang ke rumah duka, mengamati baik-baik jenazah anak itu, lalu membuat lukisannya. Seniman yang mengkhususkan diri dalam tema lukisan berkabung biasanya adalah pelukis amatir. Mereka menjadikan profesi ini sebagai pekerjaan utama. Pada sebuah lukisan berkabung, gadis kecil tampak memandang ke depan, bagaikan muncul dari balik kabut awan biru. Sebuah arloji kuno terbuka di hadapannya. Pada lukisan yang lain, gadis kecil tampak membawa boneka. Di latar belakang terlihat kapal kecil berlayar. Ikonografi kematian yang kerap ditampilkan dalam lukisan seperti ini adalah arloji dan kapal. Arloji atau jam pasir melambangkan waktu di dunia yang sudah berhenti, dan kapal menghiaskan perjalanan ke dunia yang lain. Rachel weeping, Rachel yang sedang meratap, mungkin merupakan lukisan berkabung yang paling menegakkan bulu roma. Sang seniman yaitu Charles Willson Peale adalah suami Rachel sendiri dan ayah bayi yang baru meninggal di dalam lukisan itu. Bagi kita, gambar seperti ini terasa janggal dan menakutkan. Namun bagi mereka yang hidup pada tahun 1776, peristiwa kebersamaan terakhir dengan orang terkasih perlu diabadikan dan salah satu caranya adalah dengan melukisnya. Pada pertengahan abad 19, penemuan daguerreotype menciptakan kultur baru di Eropa. Daguerreotype adalah bentuk fotografi awal yang menghasilkan gambar pada plat tembaga. Dengan teknologi ini, foto jadi lebih mudah dibuat hingga menjangkau kelas menengah di Inggris dan Amerika. Foto kemudian menjadi media baru, memento mori. Fotografi postmortem, demikian istilahnya. Postmortem berasal dari bahasa Latin yang berarti pasca kematian. Jadi, ya
Fotografi postmortem memang secara harfiah adalah pengambilan foto seseorang setelah ia meninggal. Pada abad 19, sanitasi yang buruk, vaksinasi yang belum maju, dan belum ditemukannya antibiotik menjadi penyebab tingginya angka kematian. Kolera, disentri, dan tuberkulosis memakan banyak korban, terutama bayi dan anak-anak yang masih rendah daya tahan tubuhnya. Kematian bayi dan anak meskipun diratapi namun seakan dimaklumi. Pada tahun 1849, angka kematian balita di sejumlah area di London bahkan mencapai 33%. Maka kematian seolah menjadi hal yang rutin dan lumrah, sehingga pandangan terhadap kematian pun berbeda dari zaman kita sekarang. Pada abad ke-19, kematian orang terkasih atau kerabat diperingati dengan ritual-ritual tertentu. Misalnya, wanita yang menjadi janda akan mengenakan gaun hitam hingga bertahun-tahun. Pada zaman itu, orang tidak meninggal di rumah sakit, melainkan di rumah karena mereka sebelumnya dirawat di rumah. Tidak pula perawatan jenazah dilakukan di rumah pemakaman, tetapi di keluarganya sendiri. Jenazah didandani, lalu fotografer dipanggil untuk memotretnya. Kita disuguhi foto-foto postmortem yang menampilkan ibu atau ayah yang sedang terpekur di samping jenazah bayinya, atau pose menggendong jenazah bayi di atas pangkuannya. Terkadang fotografer menata jenazah dalam pose agar ia kelihatan seperti sedang tidur. Ia diletakkan di tempat tidur dengan tangan bersedekap atau tanpa memakai sepatu. Ini juga menunjukkan pandangan orang abad ke-19 terhadap kematian. Ungkapan terkenal rest in peace berasal dari bahasa Latin requiescat in pace, yang artinya semoga ia beristirahat dalam damai. Sebelumnya, frasa yang dipakai pada awal kekristenan yang berbunyi dormit in pace, yang berarti tidur dalam damai. Sampai saat ini pun kita terkadang memperhalus kata mati dengan kata tidur atau pergi. Barangkali bagi mereka yang hidup di abad ke-19, jenazah orang terkasih yang difoto dalam fase tidur memberi perasaan yang menenangkan. Pada sebuah foto terlihat seorang suami berbaring sambil memandang jenazah istrinya yang tampak sedang tidur dengan tenang. Pose lain yang juga banyak ditemukan dalam foto-foto postmortem, dan ini yang paling creepy, adalah menata jenazah seolah ia masih hidup. Jenazah didudukkan, dirias agar tidak terlalu tampak pucat, atau dilukis agar terlihat seperti sedang menatap. Bila jenazah itu masih balita, sang ibu yang di sini disebut dengan istilah sitter akan memegangi si balita dari belakang sambil mengenakan kain penutup. Dengan pose ini, terkesan balita itu duduk tegak dan masih hidup. Foto seperti ini juga dibuat dengan balita yang masih hidup. Hidup atau meninggal, melihat foto bertema Hidden Mother ini, kita pasti merinding. Kita tak habis pikir bagaimana orang-orang abad ke-19 bisa menikmati foto seperti ini terpajang di kamar mereka. Dengan teknologi kamera saat ini, kecepatan rana atau shutter speed masih cukup lambat, sekitar 20 detik. Artinya kita harus diam kaku selama 20 detik agar hasil foto tidak menjadi buram. Ada kalanya foto jenazah yang didudukan di antara anggota keluarga lain seolah ia masih hidup di antara mereka. Kita bisa melihat ada kalanya orang yang paling tidak blur di antara anggota keluarga itu adalah si jenazah, karena ia tidak bergerak. Sementara orang-orang lain di sekitarnya karena masih bernyawa pasti sesekali bergerak atau berkedip. Dalam sebuah foto, seorang gadis yang sudah meninggal diapit kedua orang tuanya. Dua orang tua yang masih hidup terlihat blur, sedangkan gadis itu tampak jelas. Bisa jadi inilah pertama kalinya keluarga tersebut bersentuhan dengan fotografi. Bahkan orang yang telah menjadi jenazah itu mungkin juga baru kali itu difoto. Foto bersama menjadi ritual untuk melepas anggota keluarga yang baru meninggal dan kenang-kenangan terakhir bersamanya. Fotografi postmortem semakin ditinggalkan seiring kemajuan medis dan teknologi fotografi. Pada awal ke-20, fotografi postmortem sudah ditinggalkan sama sekali. Standar hidup yang makin baik, penemuan antibiotik turut meningkatkan angka harapan hidup. Kematian, apalagi kematian bayi dan anak-anak, lambat laun tak lagi dianggap lumrah. Dengan demikian, cara pandang terhadap kematian pun berubah, ritual pun turut berubah. Kematian menjadi hal yang terlalu menyakitkan untuk diingat. Dan seiring itu tumbuh pula etika terkait mayat.
kini memotret mayat dan menyebarluaskannya dianggap tidak beretika dan mengganggu kenyamanan. Dari fotografi postmortem, kita belajar bahwa setiap kultur dan zaman memiliki pandangan yang berbeda tentang kematian. Ada kalanya kematian dirayakan dengan perayaan yang ramai dan melibatkan banyak orang, atau di lain era, kematian dijalankan dalam ritual yang hening. Tapi kita bisa mengambil satu pelajaran dari zaman Victoria ini, yaitu memento mori. Ingatlah bahwa kita pasti mati. Dengan mengingat bahwa kita tidak kekal di dunia, kita bisa lebih menghargai kehidupan dan keberadaan orang di sekitar kita. Kita akan terus ingat bahwa hidup adalah anugerah. Itulah seri postmortem untuk edisi angker 13 kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Tulis di kolom komen jika emak-emak semua ingin satu cerita, kasus, atau apapun itu juga yang ingin Susan Araya kupas habis di minggu-minggu atau episode-episode berikutnya. Jangan lupa untuk selalu saksikan angker 13 di malam Jumat di episode berikutnya. Bye-bye.